Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya membuat tugas dengan mata kuliah Teknik Konseling yang diampu oleh Bapak Hengki Andri MPD Kons. Di sini saya membuat tugas video yaitu tentang penerapan teknik konseling. Berikut video yang saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang kakak, silakan duduk. Iya kak. Mau duduk di mana kak? Sini aja kak. Silakan. Baik, kakaknya dari mana? Dari rumah. Diantar sama siapa kak? Sendirian aja. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah yang dapat saya bantu? Baik kak. Jujur saya lagi nggak baik-baik saja. Akhir-akhir ini saya stres banget karena nilai saya turun. Oke, tidak apa-apa. Di sini kamu bisa cerita apa saja ya. Semua yang kamu omongin bakal saya jaga, jadi aman. Sebelum kita memulai proses konseling, sebelumnya apakah kamu sudah mengikuti konseling sebelumnya? Belum kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling dan bagaimana peran saya sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Apakah sudah siap? Siap kak. Baik. Baik. Sebelum kita memulai sesi konseling kita ini, saya mau menjelaskan kepada kamu tentang apa itu konseling. Jadi, konseling itu bukan seperti diintegrasi atau dihakimi, tapi lebih ke proses ngobrol bareng atau kamu dan saya dengan suasana yang aman dan tenang. Tujuannya supaya kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri, memahami perasaanmu, dan menemukan cara terbaik menghadapi masalah yang sedang kamu rasakan. Saya di sini bukan untuk langsung kasih solusi, tetapi untuk membantu kamu melihat situasimu dari berbagai sisi. Konseling ini juga bersifat rahasia, jadi semua yang kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali kamu mengangkat atau menyangkut hal-hal yang bisa membahayakan kamu atau orang lain. Tapi nanti pun akan kita bicarakan bareng. Baik, kamu juga nggak perlu takut salah ngomong, karena ini tempat yang aman buat kamu cerita apa adanya. Kalau kamu belum tahu harus mulai dari mana, tidak apa-apa, nanti saya bantu arahkan pelan-pelan. Dan yang paling penting, kamu tetap pegang kendali atas diri kamu sendiri. Baik, apakah kamu sudah siap untuk menceritakan masalahmu? Iya siap kak. Baik, sebelum kita memulai proses konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Apakah kakak ingin memimpin doa? Kakak aja. Baik. Silakan kita mengangkat kedua belah tangan sambil menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha lembut, hari ini kami datang dengan hati yang ingin belajar dan memahami. Kami titipkan proses konseling ini kepadamu, agar setiap kata membawa ketenangan dan kebaikan. Ya Allah, temani kami dalam setiap percakapan, bimbing konselor agar bijaksana, dan lapangkan hati klien untuk terbuka dan menerima. Jadikan pertemuan ini jalan menuju kedamaian dan penyembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, boleh kamu ceritain sedikit, akhir-akhir ini gimana kabarnya di kampus? Ada hal yang ingin bikin kamu kepikiran, atau ngerasa berat mungkin soal kuliah atau hal lain? Iya, akhir-akhir ini itu saya merasa capek banget kak. Tugasnya numpuk, dosennya tuh minta revisi terus. Belum lagi harus ikut organisasi. Rasanya itu kayak tekanan datang dari semua arah gitu kak.
Sepertinya kamu lagi ngerasa kewalahan ya dengan semua tuntutan kampus dan kegiatan yang datang barengan. Iya kak, kadang tuh saya juga nggak semangat ngerjain apapun, mau tidur aja susah rasanya. Baik, kalau boleh tahu, sejak kapan kamu mulai ngerasa seperti ini? Mungkin sekitar 2 bulan terakhir kak, waktu mulai banyak tugas dan beberapa nilai juga turun. Berarti tekanan ini udah cukup lama kamu rasain ya. Kalau kamu pikir-pikir, hal apa yang paling bikin kamu stres dari semua itu? Kayaknya karena saya takut nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tua kak. Mereka berharap nilai saya bagus terus. Jadi, selain capek secara fisik, kamu juga ngerasa terbebani secara emosional karena pengen tetap memenuhi harapan orang tua ya. Iya kak, rasanya itu nggak enak banget kalau gagal. Tampaknya kamu tipe orang yang bertanggung jawab dan punya keinginan kuat untuk membahagiakan orang tua. Tapi di sisi lain, sepertinya kamu juga terlalu keras sama dirimu sendiri ya. Iya juga kak, saya suka ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Oke, kadang kita lupa kalau juga butuh istirahat dan boleh kok merasa lelah. Itu wajar, tapi coba pikir kembali. Kalau kamu terus maksa diri, malah bisa makin stres kan? Kadang yang kita butuh bukan kerja lebih keras, tapi istirahat biar bisa lebih baik nantinya. Di sisi lain, kamu bilang ingin nilai tetap bagus dan orang tuamu bangga. Tapi kamu juga bilang udah capek banget dan gak semangat. Menurut kamu, apa dua hal itu bisa sejalan bareng kalau kamu terus maksa diri dalam keadaan stres kayak sekarang? Kayaknya nggak juga kak, kalau dipaksain malah nggak fokus. Nah, berarti kamu udah mulai sadar ya bahwa mungkin perlu cara ini lain buat menyeimbangkan antara tanggung jawab dan juga kesehatan dirimu sendiri. Baik, kalau kamu boleh nyusun langkah kecil buat mulai menenangkan diri. Kira-kira apa yang bisa kamu lakuin minggu ini? Misalnya, nyempetin waktu istirahat, jam jalan sebentar, atau ngobrol sama teman yang kamu percaya. Mungkin saya bisa mulai atur waktu dan kasih jeda buat diri saya kak, biar nggak terus kejar-kejaran sama tugas. Nah, itu bagus banget. Itu langkah awal yang paling penting. Kadang dari hal-hal kecil kayak gitu, perasaan bisa mulai lebih ringan. Kamu perlu langsung sembuh atau semangat lagi dalam sehari. Yang penting kamu mulai sadar dan pelan-pelan jaga diri kamu sendiri. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih ya, kamu sudah mau terbuka dan jujur hari ini. Itu langkah yang besar loh. Konseling ini bisa kita lanjutkan lagi kalau kamu merasa perlu, supaya kamu tidak jalan sendiri dalam menghadapi tekanan akademik ini. Semangat terus dan jangan lupa kasih waktu buat dirimu untuk istirahat juga ya. Iya kak, makasih banget ya kak, rasanya agak lega setelah cerita sama kakak. Baik, sama-sama. Saya senang kamu bisa lebih lega. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja tugas video dari saya tentang contoh penerapan teknik konseling. Bila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.